Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak hebat semuanya. Pada tahapan bukti karya kali ini, tahap pertama yang saya lakukan adalah persiapan. Persiapan kali ini adalah saya meminta izin dan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah sebelum melakukan kegiatan aksi nyata bersama komunitas Kombel yang berada di sekolah saya yang bernama Pendekar Abad 21 Pendidik Merdeka Belajar. Berikutnya ada undangan komunitas belajar sekolah yang ditujukan untuk seluruh peserta. Kakak-kakak hebat semuanya, selanjutnya adalah pelaksanaan yang dimana di sini saya akan melakukan diseminasi dengan tema berbudaya dengan PJOK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negara 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pengajar SD Negara 1. Terima kasih saya ucapkan karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk kegiatan komunitas belajar kita di sekolah, yang dimana saat ini kita akan membahas yaitu tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek. Karena pembelajaran berbasis proyek ini Bapak Ibu, rencananya ini akan saya implementasikan nanti pada saat di kegiatan PABN, di mana saya akan mengambil tema yaitu tentang SD Negara 1 berbudaya dengan PJOK. Jadi berbudaya itu tidak diasumsikan dengan seni saja. Jadi di sini saya mengkolaborasikan antara seni berbudaya dengan kegiatan olahraga. Apa bisa? Itu pertanyaannya. Di sini saya akan mengkolaborasikan tentang permainan tradisional trompak. Trompak itu kalau bisa dideskripsikan yaitu permainan menggunakan bakia. Untuk bakia atau permainan bakia itu bisa dikategorikan tentang permainan trompak, tradisional trompak. Bahasa permainannya itu trompak, di mana permainan trompak ini bisa menjadi salah satu permainan yang menarik dan edukatif untuk pembelajaran PJOK. Ini di sini saya mengambil sampel yaitu kelas 5. Tidak hanya kelas 5 saja Bapak Ibu, di sini juga bisa untuk kelas 4, 5, dan 6. Apakah kelas 1, 2, dan 3 bisa? Bisa jawabannya. Tapi dengan bimbingan Bapak Guru, karena kelas 1, 2, dan 3 itu masih rentang keselamatannya, itu masih rentan. Jadi harus didampingi secara eksklusif atau secara penuh oleh Bapak Ibu gurunya di fase bawah. Di sini saya akan membuat permainan tradisional trompak itu di fase atas yaitu kelas 4, 5, dan 6, yang dimana permainan trompak ini juga dikenal dengan permainan bakia, adalah salah satu permainan tradisional yang di samping itu permainan ini juga mengenalkan budaya lokal kepada murid, melatih kekompakan, keseimbangan, dan kerjasama, serta keterlibatan makhluk lain. Di sini seperti yang saya ucapkan tadi, seperti yang saya katakan adalah keterlibatan makhluk lain adalah di SBK, seni budaya keterampilan. Kegiatan ini nanti bisa dipublikasikan melalui grup Pak Bipandra atau Pamban yang dipasang di sekolah, karena nanti implementasinya akan dilaksanakan di kegiatan PABN SD Negara 1. Latar belakang kenapa kok saya membuat permainan tradisional ini, yaitu tentang bagaimana Bapak Ibu perkembangan dari zaman ke zaman ini semakin besar, bahwa kita tahu dunia Android, dunia maya itu sudah tidak terbatas. Sekedar sharing saja bahwasanya anak yang belum bisa membaca pun itu bisa browsing. Ya, itu contoh, ini sharing saja. Kemarin mungkin belum lama, hampir 1 minggu kemarin, contoh ini tetangga saya atau anak saya pribadi lah, belum bisa membaca tapi sudah bisa browsing di YouTube. Dengan apa? Itu dengan voice note.
misalkan mencari kegiatan video apapun tentang permainan atau apa itu ternyata dengan voice note. Misalnya Cocomelon itu sudah ada, sudah muncul, yaitu tidak harus mengetik, tapi hanya dengan voice note itu sudah muncul. Itu sudah diketahui atau bisa dilaksanakan untuk anak-anak kategorinya yang belum bisa membaca pun, belum bisa mengenal huruf, itu sudah bisa membrowsing di internet. Nah, dengan latar belakang itu, di sini saya ingin membuat yaitu tentang pembelajaran olahraga tradisional atau olahraga itu lebih mengenalkan kepada anak-anak bahwasanya agar anak itu tahu permainan tradisional itu tidak kalah menyenangkan atau tidak kalah menarik tentang dari permainan atau game yang berada di gadget. Itu Bapak Ibu. Jadi saya membuat permainan tradisional ini, saya lebih kenalkan kepada anak-anak. Sebetulnya tidak hanya tentang trompak, ada gokak sodor, ada jagongan. Jagongan itu seperti tarik tambang, tapi terbuat dari bambu yang digorong. Itu namanya jagongan. Tapi di sini saya lebih mengenalkan produknya, yaitu satu saja di trompak. Tujuan pembelajaran atau tujuan program kali ini yaitu mewujudkan siswa sehat dan bugar yang berkarakter profil pelajar Pancasila khususnya pada dimensi berkebinekaan global melalui pembelajaran PJOK pada permainan trompak dan menggunakan model pembelajaran SEP. SEP itu adalah Sport Education Model. Jadi tujuan pembelajarannya di sini adalah membuat siswa lebih sehat dan bugar serta berkarakter profil pelajar Pancasila, lebih menekankan pada berkebinekaan global, yaitu tentang permainan trompak melalui pembelajaran SEP. Apa tuh Bapak Ibu pembelajaran SEP itu? Sport Education Model. Sport Education Model itu lebih menekankan pentingnya peranan anak-anak kepada pembelajaran. Misalkan di dalam sebuah kelas itu anak-anak tidak mungkin semua mempunyai hobi yang sama atau mempunyai keinginan yang sama. Jadi anak-anak diperankan sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalkan nanti di dalam proyek ini, di dalam PABN ini, nanti saya ingin melibatkan anak-anak itu di dalam kepanitiaan atau pelaksanaan. Misalkan, Pak, saya nggak hobi trompak, nggak seneng, ditanya, misalkan hobinya apa? Misalkan hobinya nanti sebagai hobinya nyanyi atau apa, jadi anak-anak nanti dibuat yang hobi nyanyi itu untuk pembukaan kegiatan. Misalkan yang hobi nari, kita tampilkan dulu di opening ceremony atau pembukaan. Yang hobi nyanyi juga gitu, kita tampilkan di opening kegiatan atau nanti closing kegiatan. Terus, Pak, saya juga hobi nyanyi, juga hobi nari, ya nggak ingin berolahraga seperti trompak atau yang lain. Terus hobinya apa? Saya hobinya teriak-teriak Pak, kalau nyorai. Berarti nanti diperankan sebagai supporter atau penggembira. Nah, itu nanti anak-anak sesuai dengan perannya masing-masing. Terus ada juga nanti yang diperankan, misalkan anak-anak lebih cenderung di akademiknya, lebih pintar di akademiknya, nanti bisa diperankan sebagai tim atau sebagai panitia pencatat lomba. Jadi misalkan nanti sebagai pencatat lomba 1, lomba 2, lomba 3, atau tim 1, tim 2, tim 3 itu nanti siapa? Itu nanti melibatkan anak-anak. Selama ini kita belum pernah melibatkan anak-anak di kegiatan lebih dalam. Maksudnya anak-anak sebagian kan kalau yang sudah kita lakukan, anak-anak itu lebih banyak berperan di peserta. Kalau di kepanitiaan atau pelaksanaan belum. Nah, di teknologi, di model pembelajaran SEP ini, maaf bukan teknologi ya, di model pembelajaran Sport Education Model ini, kita lebih memerankan anak sebagai perannya masing-masing. Jadi nanti ada pelaksana, tapi nanti tetap didampingi oleh Bapak Ibu. Karena apa? Karena kelas
fase SD itu masih belum bisa fokus dalam sebuah pelaksanaan atau sebuah di acaranya atau di pasai tanggung jawab itu masih belum bisa. Jadi tetap didampingi oleh bapak ibu yang lain. Kalau ini diterapkan di SMP, SMA mungkin juga bisa model saya ini. Oke. Jadi nanti kita coba di PHBN Sport Education Model itu nanti bisa diterapkan untuk anak-anak. Jadi berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Berikutnya, struktur programnya nanti kepala sekolah tetap sebagai penanggung jawab kegiatan, guru olahraga selaku koordinator, dan rekan guru yang lain sebagai pendamping murid. Nanti juga ada tim proposal sebagai pencari sponsor, karena kita tahu bahwasanya setiap kegiatan harus ada pendanaan agar bisa terlaksana dengan baik. Dan yang berikutnya adalah murid sebagai peserta dan pelaksana didampingi oleh bapak ibu guru. Jadi ini adalah model pembelajaran SEM nanti yang disisipkan di kegiatan PHBN. Sebetulnya ini juga bisa nanti untuk kegiatan P5. Untuk kegiatan P5 juga bisa, nanti juga ada yang sebagai opening ceremony, yang hobi nari, yang hobi nyanyi juga bisa dibuat opening atau closing, dibuat closing kegiatan nanti juga bisa diterapkan di P5. Ini adalah struktur programnya Bapak Ibu. Berikutnya adalah kapasitas yang dimiliki. Kapasitas yang dimiliki ini adalah kapasitas yang dimiliki lembaga kita. Ini adalah memaksimalkan kekuatan aset. Ada halaman sekolah yang luas, bisa untuk pelaksanaan kegiatan dan maksimal. Kita tahu bahwasanya ada sekolah yang mungkin halamannya sempit dengan kegiatan, untuk kegiatan mungkin juga kurang maksimal. Alhamdulillah kita mempunyai halaman yang luas dengan kegiatan seperti apapun masih kita bisa lakukan dengan maksimal. Yang berikutnya adalah kayu dan bahan bekas bangunan yang bisa dibuat untuk media terompahnya. Kasaran ini nggak usah raga, Bapak Ibu Bangaraga, tapi nggak larang gitu. Jadi untuk berikutnya adalah dana BOS sebagai pendukung operasional. Jadi tidak semua nanti dari sponsor, tapi tetap ada dana BOS sebagai pendukung dana operasional. Berikutnya ada sponsorship untuk pendukung atau penyedia dia. Jadi kita sudah mempunyai banyak rekanan, dan alhamdulillah kemarin dari Indomaret itu sebetulnya setiap sebulan sekali itu ada program untuk anak-anak. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti programnya yang dari Indomaret yang biasanya itu hanya lomba mewarnai, nanti kita bisa tarik di kegiatan PHBN seperti itu. Dan nanti banyak sponsor yang lain mungkin yang bisa kita libatkan. Kayak kemarin Suzuki itu sebetulnya masuknya di PHBN berhubung di tanggalnya PHBN di tanggal Agustus menengah sampai menjelang akhir bulan itu banyak yang sudah menghandle di Suzuki-nya, berarti tidak bisa kita kebagian di tanggal 30. Tapi tidak apa-apa, yang jelas semuanya kembali ke anak-anak untuk bisa belajar dengan baik. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Di sini untuk evaluasinya setelah kegiatan saya membuat tentang penilaian formatif, konservasi keterampilan, partisipasi dan kerjasama tim selama latihan dan pelaksanaan. Yang kedua adalah penilaian sumatif, evaluasi keterampilan individu dan tim dalam pertandingan. Jadi ini nanti bisa dibuat penilaian anak-anak, bagaimana anak-anak menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Yang terakhir adalah refleksi siswa atau zona reflektif dengan diskusi akhir untuk mengevaluasi pemahaman dan pengalaman belajar. Jadi anak-anak di dalam evaluasi itu juga kita libatkan Bapak Ibu. Tidak hanya kita yang mengevaluasi si A kurang begini, si A kurang juga. Jadi anak-anak itu diberi istilahnya diberi kepercayaan atau tanggung jawab untuk menilai dirinya sendiri. Itu namanya dengan refleksi siswa. Jadi anak-anak bisa istilahnya berefleksi, misalkan di kegiatan ini apakah saya sudah menguasai gerakannya, apakah saya sudah menguasai tentang apa yang
dilaksanakan atau peraturannya seperti apa. Jadi ini anak-anak diberi seperti refleksi atau kuesioner agar anak-anak tahu kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana, itu agar anak-anak tahu, agar anak-anak bisa mengevaluasi dirinya. Berikutnya, tantangan yang kita hadapi tentang pembelajaran ini atau tentang kegiatan program ini adalah bagaimana cara kita sebagai pendidik memberikan edukasi terhadap murid bahwasanya permainan olahraga tradisional juga tidak kalah menyenangkan dengan gadget. Kita tahu Bapak Ibu bahwa semua anak-anak sudah hobi dengan gadget. Kalau kita kasih gadget itu jam itu sampai lupa, itu sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan motoriknya. Maka kita galakkan lagi untuk olahraga tradisional agar anak-anak itu tahu bahwasanya olahraga atau permainan tradisional itu tidak kalah menyenangkan dengan gadget. Dan juga selain bermain, membuat tubuh anak-anak bergerak dan lebih bugar. Itu perbedaannya olahraga tradisional dengan permainan atau dengan gadget Bapak Ibu. Jadi kalau olahraga tradisional itu membuat tubuh bergerak dan lebih bugar, tapi kalau gadget hanya membuat yang bergerak hanya jempol dan mata saja yang bergerak. Kesimpulannya, dengan rancangan ini diharapkan siswa lebih dapat memahami dan menghargai atau melestarikan permainan tradisional khususnya trompa, serta mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai sportivitas melalui pendekatan sport education model yang berbasis proyek. Jadi sport education model ini tidak hanya bisa dibuat untuk pembelajaran PCK saja. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di pembelajarannya masing-masing di kelas. Mungkin ada anak-anak yang pada saat itu tentang pembelajaran apa mungkin tidak senang atau apa, mungkin bisa diganti. Hobinya apa, senangnya apa, nanti bisa diproyeksikan atau diperankan dengan perannya masing-masing. Itu tentang sport education model. Kita nanti bisa berkolaborasi tentang pembelajaran SEM ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu tentang kegiatan proyek tentang permainan tradisional yang rencananya mungkin saya implementasikan di kegiatan PABN nanti, tentang khususnya tentang trompa dalam tarbiyah, tentang pembelajaran seperti anak-anak nanti kita libatkan sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau suka di olahraga bergerak, anak aktif sekali, berarti nanti bisa dijadikan peserta. Kalau anaknya nggak mau, seneng nyanyi sama nari, ya udah kita nanti dibuat sebelum kegiatan, sebelum permainan atau sebelum lomba, nanti ada open ceremony, anak-anak bisa menyanyi atau nari dan juga bisa untuk closing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada diskusi tanya jawab, monggo barangkali ada yang menanyakan tentang pembelajaran SEM atau juga tentang program yang akan dilaksanakan di waktu dekat ini. Nah, jadi ini nanti kita coba implementasikan ke anak-anak. Sebelumnya mungkin kita juga belum istilahnya belum pernah mencoba dilibatkan secara penuh di kepanitiaan secara keseluruhan. Secara garis besar biasanya anak kan sebagai peserta saja. Nah, nanti kita libatkan kelas 5, kelas 6 mungkin sebagai panitia, tapi tetap nanti koordinatornya nanti Bapak Ibu. Si anak-anak biar juga belajar tentang percaya diri dan itu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu tentang program permainan tradisional trompa. Jadi temanya kita mengambil tema SBN 1 berbudaya dengan PJOK. Mungkin ada ditanyakan, monggo.
Oke, monggo Mbak Men. Terima kasih Pak Arya. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana teknis untuk pelaksanaan PAK tentang sel ini. Oke. Terima kasih Mbak Men. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana teknis agar SEM ini nanti bisa dilaksanakan oleh anak-anak SD? Mungkin di pembelajaran SEM ini nanti kita petakan dulu anak-anaknya. Jadi kita petakan anak-anak sesuai dengan potensinya. Misalkan anak nanti yang rajin bisa dibuat untuk tim yang di pencatat perlombaan atau tentang siapa tim yang daftar, itu nanti bisa anak-anak yang rajin-rajin atau anak yang punya keterampilan menulis yang bagus, nanti kita bisa tempatkan itu. Terus untuk anak-anak yang laki-laki, anak-anak yang suka bergerak, dan nanti anak-anak bisa untuk tim yang menjadi pelengkap atau menjadi seksi pada saat olahraganya, jadi menyiapkan alat dan lain-lain. Nanti anak-anak laki-laki bisa untuk itu. Terus nanti misalkan anak yang mempunyai suara bagus atau mempunyai hobi nari, kebetulan di ekstra kita sudah ada hari, nanti anak-anak itu bisa untuk open seremonialnya sebelum kegiatan, nanti anak kita tambahkan di situ, dan juga untuk penutupnya kita tampilkan di penutup. Itu Mbak Men. Ada tambahan? Terima kasih Pak Arya atas penjelasan. Oke, terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan. Semoga kita bisa menerapkan program ini nanti di PABN. Kita ambil nanti setelah tanggal 17 saja. Jadi kita kegiatannya di sekolah, PABN-nya nanti kita coba mempraktekkan permainan tradisional ini agar anak lebih mengenal, lebih tahu tentang permainan tradisional, khususnya pada permainan kelompok. Sekian, saya tutup. Saya akhiri, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada notulen dan daftar hadir seluruh peserta Kombel Pendekar Abad 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surajul Mufti. Saya adalah rekan kerja dari Pak Ari Cahyo. Selamat kepada Pak Ari yang telah menyelesaikan aksi nyatanya. Pak Ari adalah pribadi yang menyenangkan, bersemangat dan percaya diri. Prakarsa perubahan yang dibuat oleh Pak Ari berdampak positif bagi murid dan sekolah. Dengan pembiasaan dan pengajaran tersebut, saya yakin jika dibudayakan dengan baik akan membentuk karakter murid dengan profil pelajar Pancasila, terutama dimensi berkebinekaan global. Saya berharap untuk kedepannya Pak Ari bisa melanjutkan demi menggapai visinya dan sukses untuk pendidikan guru. Kakak-kakak hebat semuanya. Demikian aksi nyata yang saya buat. Semoga apa yang saya berikan dan apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya.